Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Ketemu lagi hari ini bareng Nanang ya. Nah, hari ini kita mau ngomongin soal implementasi Active Directory Domain Services ya. Apakah di physical atau di virtual ya. Nah, tapi sebelum lanjut, ini buat kamu yang belum subscribe di channelnya Nanang, klik dulu ya tombol subscribe-nya yang ada di bawah video ini ya, agar channel ini semakin berkembang. Nah, ngomongin soal Active Directory dan Windows Server ya. Active Directory itu sudah ada sejak tahun 2000 ya, sejak Microsoft itu mengeluarkan Windows Server 2000 atau lebih tepatnya Windows 2000 Server ya, karena Windows 2000 itu ada punya beberapa versi ya, antara lain Windows 2000 Server, kemudian Windows 2000 Profesional, Windows 2000 Advanced Server, kemudian Windows 2000 Data Center. Nah, kemudian 3 tahun kemudian itu muncul Windows Server 2003. Ya, ini punya versi antara Windows Server 2003 standar, kemudian Windows Server 2003 Enterprise, dan Windows Server 2003 Data Center ya. Nah, kemudian ada Windows Server 2008 ya, tapi sebelum Windows Server 2008 ini ada Windows Server 2003 Release 2 atau R2. Nah, Windows Server 2008 ini juga punya beberapa edisi, yaitu antara lain Windows Server 2008 standar, kemudian Windows Server 2008 Enterprise, dan Windows Server 2008 Data Center. Nah, kemudian ada muncul Windows Server 2012 ya. 2008 dan 2012 ini punya release 2 juga, sama seperti Windows Server 2003 ya. Untuk server 2012 itu edisinya adalah Windows Server 2012 standar dan Windows Server 2012 Data Center. Nah, kemudian muncul Windows Server 2016 yang muncul tanpa versi R2 ya. Kemudian ada Windows Server 2019 saat ini kita sedang gunakan dan juga tanpa R2. Dan yang terbaru itu adalah Windows Server 2022. Nah, ini semua bisa menggunakan Active Directory Domain Services ya. Nah, dulu sebelum zaman Windows Server 2000 itu ada Windows NT ya, yang sudah mulai menggunakan domain, tapi bukan domain seperti sekarang Active Directory Domain Services, itu masih domain yang sifatnya flat seperti itu. Dan Windows Server 2000 dan ke atas itu dibangun menggunakan teknologi Windows NT ya, tentu saja dengan GUI yang lebih bagus dan sebagainya. Nah, buat kamu yang saat ini masih menggunakan Windows Server 2008, 2012, 2016, kamu segera migrasi ke 2019 dan 2022 karena masih panjang untuk masa supportnya ya. Nah, apalagi buat kamu yang sudah masih menggunakan Windows Server 2003, itu sudah tidak disupport lagi oleh Microsoft ya. 2003, 2008 dan 2000 itu sudah tidak disupport lagi. Nah, Windows Server yang versi lama itu ada Standard Edition, kemudian Advanced Server, Enterprise, dan juga Data Center. Ini untuk Windows Server 2000 dan 2003 ya. Untuk server 2008 ke atas itu hanya ada Standard dan Data Center Edition. Dan ada juga yang versi server esensial ya, tapi itu untuk small business. Nah, kita implementasi Active Directory itu apakah fisikal atau virtual. Nah, dulu waktu zaman Windows Server 2000 dan 2003 atau 2008 itu server untuk Active Directory dan server lainnya itu masih
berupa physical server. Jadi satu box, satu server diinstal Windows dan di situ khusus untuk Active Directory saja seperti itu fungsinya. Ya, jadi kelihatannya mubazir ya, karena server yang besar seperti itu dengan RAM 8 GB atau 16 GB hanya dipasang untuk Active Directory Domain and Services. Nah, sekarang kita punya pilihan untuk mengimplementasikan Active Directory itu pada server virtual ya. Jadi lebih hemat ya. Jadi kalau misalkan kita punya server fisikal, kemudian kita install virtualization platform seperti Hyper-V atau vSphere, nah kita bisa buat menjadi banyak VM di atas itu, dan salah satu VM-nya kita bisa install Active Directory Domain and Services seperti itu. Sehingga secara ini lebih hemat ruangan, kemudian lebih hemat listrik, juga lebih mudah untuk dikelola ya, terutama untuk di backup-nya. Kan kalau satu server physical crash itu udah repot urusannya ya, seperti itu. Nah, untuk virtualisation kita bisa memilih ada banyak platform yang kita bisa gunakan untuk implementasi Active Directory ya, selain Hyper-V, kemudian VMware vSphere, kemudian Sensitrix, kemudian Proxmox, dan juga KVM. Nah, ini adalah beberapa platform yang bisa kamu gunakan untuk instalasi Active Directory Domain Services di atas virtual mesin. Jadi kalau misalkan dulu kamu punya Windows Server 2003 ya, Windows Server 2003 sebagai physical servernya dan install Active Directory, nah maka untuk supaya bisa dimigrasi, nah kamu bisa install misalkan Windows Server 2012 di atas Hyper-V, di atas VM Hyper-V, sehingga nanti semua datanya setelah dipindahkan, setelah dimigrasi antara lain user, grup dan sebagainya, OU termasuk, nah kita bisa uninstall Active Directory yang ada di server physical tersebut ya, sehingga jauh lebih mudah nanti kalau kamu mengelola sebuah virtual mesin ya di atas platform virtualisasi kamu ya. Nah, untuk backup directory, ini kamu bisa gunakan platform pihak ketiga yang antara VM, kemudian Axurve dari CA, kemudian ada Veritas Backup, dan juga ada Net Backup, dan juga Windows Backup. Nah, ini kamu bisa gunakan untuk melakukan backup terhadap virtual mesin dari Active Directory kamu ya, termasuk juga dia bisa backup Windows-nya satu gelondong, satu VM seperti itu ya. Jadi pastikan kamu selalu melakukan backup secara rutin, misalkan per hari atau per minggu seperti itu. Jadi pilihannya adalah lebih baik kamu migrasi ke virtualisasi ya untuk Active Directory kamu yang baru, yang merupakan instalasi baru ya kalau kamu perusahaan baru, atau migrasi dari Active Directory di OS yang lama seperti 2000 server 2003 atau 2008 ya, seperti itu. Oke, mungkin itu dulu pertemuan kita membahas tentang implementasi Active Directory di physical atau virtual ya. Buat kamu yang udah nonton video ini, kamu kasih like, kemudian komen, kamu saya tunggu, dan share atau bagikan video ini ke teman-teman kamu ya agar mereka belajar apa yang kamu tahu. Kunjungi blog saya, linknya ada di bawah video ini juga, dan pasti ini buat kamu yang belum subscribe, ayo dong di subscribe di channelnya Nanang dan bunyikan belnya. Jadi kalau ada video baru dari saya itu langsung muncul notifikasinya ya di YouTube kamu. Oke, terima kasih. Sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.